Di bawah langit yang kelam, di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, Rizky berdiri di tepi sawah, menatap horizon yang tak pernah terlihat cerah. Di balik kabut yang menyelimuti, hidupnya terasa semakin berat, seperti beban yang tak bisa ia hindari. Ayahnya, Wiryo, yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan, kini berhadapan dengan pilihan yang mengerikan, dan Sari, adiknya, terjebak di antara takdir yang kelam. Apa yang bisa dilakukan Rizky untuk menyelamatkan keluarga yang ia cinta itu ketika pengkhianatan datang bukan hanya dari luar, tetapi juga dari orang-orang yang mereka percayai? Angin itu kering. Tidak membawa dingin, tidak juga harapan. Hanya debu dan bau tanah retak yang menggantung di ujung napas. Aku berdiri di pinggir sawah yang sudah lama tidak menyentuh air. Tanahnya seperti tubuh yang kehabisan darah, menghitam, pecah-pecah, memar oleh kemarau yang tak mau pergi. Orang-orang di desaku menyebutnya musim mati. Entah sudah berapa purnama berlalu sejak hujan terakhir menyentuh bumi Watu Wulan. Sungai kecil yang dulu mengalir jernih di tepi desa kini hanya alur batu kerikil kering, dihuni sisa-sisa ikan yang mati. Ladang berubah jadi kuburan biji padi. Tak ada yang tumbuh, tak ada yang bisa dipanen. Aku, Rizky, anak sulung dari keluarga petani miskin, tahu betul apa artinya kelaparan yang datang perlahan, seperti hantu yang tak bersuara. Hari-hari kami hanya diisi dengan menanak nasi jagung yang makin menipis, mengumpulkan daun singkong liar, dan menyisakan apapun yang bisa dimakan untuk ibu-ibu. Tubuhnya semakin kurus. Sejak penyakit batuknya kambuh bulan lalu, ia lebih sering terbaring. Napasnya berat. Setiap malam aku mendengar suara dehamannya yang menyayat dari ruang tengah. Tidak ada tabib yang bisa kami bayar. Obat-obatan hanya bisa dibeli di kota, dan itu pun jika kami punya cukup uang, yang bahkan untuk membeli garam pun kini sudah tidak ada. Sari, adikku satu-satunya, masih berumur belasan, pipinya mulai cekung. Tapi dia selalu berusaha tersenyum di hadapan ibu. Meski aku tahu senyumnya itu tidak sampai ke matanya. Ia memasak, mencuci, merawat ibu, dan tetap menjaga nada suaranya tetap lembut. Padahal, aku tahu, ia pun lelah. Ayah. Ayah. Nama lengkapnya Wiryo. Dulu, orang-orang bilang ia pernah menjadi orang paling disegani di desa. Tubuhnya kekar, suaranya lantang. Tapi itu dulu. Kini, ia lebih sering diam. Pagi-pagi sudah keluar rumah, entah kemana. Kadang pulang larut malam, dengan baju bau arak murah dari warung belakang pasar. Pandangannya kosong. Dan jika aku bertanya, ia hanya menjawab dengan kata-kata pendek yang hampa. Cari cara biar kita bisa makan, Ki. Aku tahu dia tertekan. Tapi aku juga tahu, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Hari itu, tepat ketika matahari merangkak turun dan sinarnya membuat tanah memerah, seperti luka lama yang dibuka kembali, aku mendengar suara asing dari balik dinding bambu rumah kami. Seorang pria berbicara dengan suara dalam dan pelan, seakan tak ingin didengar, tapi aku tahu cara mendengarkan. Aku mendekat, menyusup ke balik lubang-lubang dinding bilik. Aku sudah tepati janjiku. Wiryo, suara itu bergetar. Namun mengandung tekanan, aku hanya minta waktu sedikit lagi, suara ayahku. Terdengar lirih, hampir seperti bisikan orang kalah. Tidak ada waktu lagi. Pekan depan, aku akan datang mengambilnya. Diam. Tidak ada suara. Hanya derit pintu kayu yang ditutup perlahan. Lalu, langkah kaki menjauh. Aku tidak tahu siapa pria itu. Tapi aku tahu. Pembicaraan itu bukan tentang sesuatu yang seharusnya. Ada sesuatu yang mengendap di hati ayahku sejak hari itu. Ia tidak menyentuh makan malam. Ia duduk di depan tungku kosong, menatap api yang tinggal bara. Tangan kasarnya gemetar, dan malam itu, aku tak bisa tidur. Besok paginya aku mencari Sari. Ia sedang menyapu halaman, mengumpulkan daun-daun kering. Ia tersenyum padaku. Tapi aku lihat sembab di matanya. Kau menangis? Tanyaku. Tidak, katanya cepat. Hanya masuk debu. Aku diam. Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang sedang disiapkan. Sesuatu yang gelap.
Aku bisa merasakannya, seperti bau hujan yang datang sebelum hujan itu sendiri turun. Beberapa hari kemudian, lelaki asing itu datang lagi. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas, tapi dari jendela belakang aku mengintip. Dia tinggi, berkulit pucat, berpakaian dengan jaket panjang, seperti yang hanya kupelajari dari cerita orang tentang orang Belanda. Ia membawa koper kecil, mungkin berisi uang. Dan senyumnya, senyum yang mengingatkanku pada cerita siluman yang menyamar menjadi manusia. Sari disuruh masuk ke kamar oleh ibu. Ayah mengajaknya bicara di dalam rumah. Kali ini pintu ditutup rapat. Aku tak sempat menguping. Tapi saat pria itu keluar, ia menoleh ke arah jendela tempat aku bersembunyi. Dan matanya menatap langsung padaku. Aku merasa dingin di seluruh tubuh, seperti dicekik udara. Dan malam itu, ayah kembali tidak bicara. Tapi ia menyerahkan sekantong beras dan obat kepada ibu. Lalu tidur di luar, di lincak bambu, sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti badai sunyi. Kami pura-pura hidup seperti biasa. Tapi aku tahu, sesuatu akan datang. Dan ketika aku menanyakan langsung pada ayah apa yang sedang terjadi, dia membentakku. Pertama kalinya ia membentakku seperti itu. "Jangan ikut campur," katanya. Dan hatiku hancur sedikit demi sedikit, karena aku tahu, aku tidak bisa diam. Bukan hanya karena aku anak tertua, bukan hanya karena aku laki-laki, tapi karena aku satu-satunya yang bisa melindungi Sari. Dan sesuatu dalam diriku mulai tumbuh. Dendam? Mungkin. Tapi yang pasti, harapan. Sekecil. Apapun itu tak boleh padam. Ada yang berubah sejak kedatangan lelaki asing itu. Tidak dengan tiba-tiba. Tidak dengan keributan. Tapi pelan. Seperti matahari yang tenggelam tanpa suara. Menyisakan langit yang membara. Rumah kami jadi lebih sunyi. Suara ibu jarang terdengar. Sari makin jarang keluar rumah. Dan ayah seperti bayangan dari dirinya sendiri. Setiap pagi, ia duduk lebih lama di beranda, menghisap rokok lintingannya dalam-dalam tanpa berkata apapun. Kadang tatapannya kosong, kadang penuh amarah yang dipendam. Aku ingin bertanya, tapi aku takut akan jawabannya. Jadi, seperti pengecut, aku hanya mengamati dari jauh, mencari potongan-potongan kebenaran dari gerak tubuh, dari sorot mata, dari hening yang menjerat. Hari itu, aku memberanikan diri mengikuti ayah dari kejauhan. Ia pergi keluar desa, ke arah utara. Jalur itu bukan ke ladang atau pasar, tapi ke arah jalan tanah yang jarang dilalui orang. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku setiap kali dia menoleh. Di ujung jalan, tersembunyi di balik semak dan pohon randu, ada rumah panggung tua yang dulu pernah menjadi rumah kepala desa zaman lama. Kini, rumah itu tampak hidup lagi. Di depannya berdiri seekor kuda coklat dengan pelana mewah. Di terasnya, lelaki asing yang kulihat tempo hari tengah duduk dengan tenang, menyeduh sesuatu dari teko perak. Dari balik pohon, aku bisa mengintip. Ia berbicara dengan ayah. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk isi percakapannya yang kulihat dari wajah ayah, yang mulai berubah tegang. "Aku sudah menunggu cukup lama, Wiryo," katanya. Ayah tidak langsung menjawab. Aku tak bisa dengar jelas kata-katanya, tapi gerakan tangannya menunjukkan penolakan. Pria itu mendesah. "Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Kau tahu betul siapa aku. Dan lebih dari itu, kau tahu aku bisa membuat hidupmu lebih ringan atau lebih menyakitkan." Senyum itu. Lagi-lagi senyum itu. Dingin, tipis, seperti pisau yang dikeluarkan pelan dari sarungnya. Ayah mengangguk pelan, lemah. "Aku hanya butuh beberapa hari lagi. Sari belum siap." Sari. Hatiku mencelos. Jadi memang benar. Nama itu disebut lagi. Diperjualbelikan dalam percakapan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Lelaki itu bangkit dari duduknya. Ia menyentuh pundak ayah dengan tangan putihnya yang panjang. "Kau punya waktu sampai akhir pekan ini. Kalau tidak, aku akan datang sendiri." Mereka berpisah tanpa kata lagi.
Aku menunggu ayah pergi cukup jauh sebelum melangkah mendekat ke rumah panggung itu. Lelaki asing itu sudah masuk ke dalam, mungkin menyusun rencana baru. Di dekat jendela, ada meja kayu tua dan sebuah kursi besar. Di atasnya, tak sengaja kulihat, tergeletak gulungan kertas, peta, dan surat-surat dalam bahasa Belanda, yang sebagian masih bisa kupahami dari pelajaran sekolah rakyat dulu. Tapi satu kalimat di atas kertas yang terbuka membuat darahku mendidih. Transaksi, kehormatan, satu keluarga Jawa, kompensasi dibayarkan penuh. Tanganku mengepal. Aku tidak tahu apakah itu tentang kami, tapi firasatku tak pernah salah. Aku harus bicara dengan Sari. Malam itu, aku mendapati Sari duduk sendiri di tepi sumur. Bulan separuh menggantung di langit, menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia menatap air sumur dalam-dalam, seolah mencari jawaban di sana. Sari, panggilku. Ia menoleh cepat. Wajahnya pucat. Kakak, mengagetkanku. Ada yang ingin aku tanyakan. Aku duduk di sebelahnya. Kau tahu tentang lelaki Belanda itu? Ia menunduk. Tidak menjawab. Sari, suaraku kali ini lebih tegas. Apa ayah menyuruhmu melakukan sesuatu untuk pria itu? Tangisnya pecah, tiba-tiba, secepat kilat. Seolah tangis itu sudah terlalu lama ditahan. Aku tidak tahu, Kak. Aku hanya disuruh berpakaian rapi saat dia datang. Ayah bilang, kita harus menghormati tamu. Tapi, aku tahu bukan itu maksudnya. Aku takut. Aku memeluknya. Tubuhnya gemetar. Dan saat itu aku bersumpah, demi bumi yang kupijak dan langit yang menyaksikan, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Sari. Tidak seorang pun. Keesokan harinya, aku pergi ke kota kecil yang berjarak 2 hari jalan kaki dari desa kami. Aku ingin tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Di balai kota, kutemui seorang kenalanku yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Sarman namanya, orang tua yang ramah, dan banyak tahu soal orang-orang Belanda yang sering datang. Setelah sedikit rayuan dan 1 bungkus tembakau, ia membisikkan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Namanya Tuan Hendrik van de Vries. Dulu pernah tinggal di Jawa bagian timur, waktu zaman pemberontakan. Kata orang-orang tua, dia pernah bersahabat dengan seorang pemuda pribumi yang gagah berani. Tapi suatu hari, si Belanda itu mengkhianati sahabatnya, membiarkan keluarganya dibakar oleh tentara bayaran hanya demi posisi baru di pemerintahan. Aku terdiam. Pemuda itu, siapa namanya? Wiryo, kalau tidak salah. Dunia seakan berhenti berputar. Aku hampir tak bisa berdiri. Aku pulang dengan kepala penuh amarah dan hati yang bergejolak. Ayah, jadi ini semua bukan hanya soal uang. Ini soal masa lalu, soal dendam. Soal pengkhianatan yang belum selesai. Dan sekarang, balas dendam itu akan menimpa kami. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang dosa ayah mereka di masa lalu. Aku tak tahu, harus membenci siapa terlebih dahulu. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan sejarah kelam itu menjatuhkan Sari. Bahkan jika aku harus melawan ayah sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah panggung Hendrik van de Vries, menatap pintu yang terbuka sedikit, seperti memberi undangan kepada siapa saja yang berani masuk. Rasanya dunia ini terasa begitu sunyi, hanya suara detak jantungku yang terdengar jelas. Aku merasa seperti seorang pengecut yang datang untuk menghadap seorang penjaga neraka. Tapi aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Ini bukan hanya tentang Sari, ini tentang melawan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sebuah transaksi kehormatan. Kepalaku berputar. Tubuhku gemetar. Setiap langkahku ke depan terasa seperti bertaruh nyawa. Apa yang akan terjadi kalau aku gagal? Kalau ayah benar-benar mengorbankan Sari? Kalau Hendrik benar-benar mengambilnya dari kami? Aku menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Di luar, suara angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa aroma tanah basah. Seakan alam pun mengetahui sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tiba-tiba pintu terbuka lebih lebar, dan Hendrik muncul di ambang pintu, mengenakan jas hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya,
membuatnya tampak lebih tinggi, lebih menakutkan. Matanya yang berwarna biru terang memancarkan sinar dingin, penuh perhitungan. Senyum tipis terukir di bibirnya, seolah ia sudah menunggu kedatanganku. "Ah, Rizky, aku sudah menunggumu," katanya. Nada suaranya penuh dengan penghinaan yang samar. "Kau datang untuk menyelamatkan adikmu, ya? Sayangnya, kau datang terlambat." Kata-katanya menusuk seperti pisau tajam. Namun aku menahan diri. Aku harus tetap tenang. Tidak ada tempat untuk emosi di sini. Hanya keputusan yang harus diambil. "Aku datang bukan untuk berbicara tentang kesepakatanmu dengan ayah," kataku, suaraku menekan. "Aku datang untuk membawa adikku kembali." Hendrik tertawa pelan. "Oh, Rizky, kau memang anak yang penuh semangat. Tapi kau harus mengerti, dunia ini bukan tempat yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Dunia ini adalah tentang siapa yang bisa membayar lebih, siapa yang lebih kuat. Dan ayahmu, Wiryo, sudah tahu betul bahwa dia tidak bisa melawan saya." Tantangan itu terucap seperti amarah yang tersembunyi di balik ketenangan. Hendrik tahu betul bagaimana mengukur siapa yang harus takut padanya. Dan aku tahu, jika aku membiarkan hal ini berlanjut, Sari akan menjadi korban berikutnya. "Jika kau berani," lanjut Hendrik, sambil menggerakkan tangannya, memberi isyarat untuk masuk, "masuklah. Aku akan memberimu pilihan. Tapi ingat, setiap pilihan yang ada harganya." Aku melangkah maju, memasuki rumah panggung itu, meskipun rasanya seluruh tubuhku ingin berbalik dan lari. Lantai kayu berderit di bawah langkahku, seakan rumah itu sendiri ingin menolak kedatanganku. Tapi tidak ada jalan mundur. Aku datang bukan hanya untuk menuntut, tapi untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kami. Di dalam, suasana gelap dan hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang berkelip redup. Di atas meja kayu besar, tampak sebuah kotak berisi tumpukan uang logam dan kertas, serta beberapa benda asing yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Hendrik duduk di kursinya dengan angkuh, memandangiku seolah aku hanya seonggok sampah yang tak berarti. "Kau tahu, Rizky," katanya dengan nada santai, "dunia ini penuh dengan orang-orang yang terpaksa memilih jalan yang sulit. Ayahmu sudah tahu jalan yang harus dia pilih. Dan kau akan memilih jalan yang sama. Hanya ada dua pilihan, ikut atau berjuang untuk sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari ujung ruangan. Sari muncul, mengenakan pakaian yang tampaknya dipilihkan Hendrik. Ia tampak pucat, dengan mata yang kosong, seolah sudah kehilangan semangat hidup. Wajahnya yang dulunya cerah kini seperti boneka, tanpa jiwa. "Sari," suaraku tercekat. Aku ingin berlari ke arahnya, meraih tubuhnya, dan membawanya pulang, tetapi Hendrik menghalangi. "Jangan terburu-buru, Rizky," katanya dengan suara dingin. "Aku tahu kau ingin membawa adikmu pergi, tapi kau harus tahu bahwa dia sudah memilih jalannya. Dia tahu apa yang dia hadapi." Sari menatapku tanpa ekspresi, seolah tidak mengenaliku. Aku melihat mata Sari yang biasanya penuh dengan kehidupan, kini tertutup dengan kabut ketakutan. Ia berbisik pelan, suaranya seperti angin yang hilang di malam hari. "Kak, aku tidak punya pilihan. Aku tidak ingin melihat ibu menderita. Aku tidak ingin ayah terus tertekan. Sari terdiam, dan aku bisa melihat air matanya mulai mengalir, tetapi ia berusaha menahan diri. "Jangan dengarkan dia, Sari," kataku dengan tegas. Aku maju selangkah, berani menatap Hendrik dengan penuh amarah. "Kau tidak bisa memaksanya seperti ini. Kau tidak bisa membuatnya memilih antara kehormatan dan keluarganya." Hendrik tertawa. Kali ini suaranya penuh dengan kebencian yang dipendam. "Kau pikir itu semua mudah? Kau pikir keluarga kecilmu ini akan hidup bahagia dengan sebuah ilusi? Kami adalah orang yang nyata, Rizky. Kami hidup di dunia yang jauh lebih keras dari yang kau bayangkan. Ayahmu sudah tahu itu. Dan sekarang kau pun harus tahu." Ia melambaikan tangannya,
seolah memberi izin pada Sari untuk memilih. Sari, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Sari hanya berdiri di sana, matanya menunduk, bingung. Ia terperangkap antara rasa cinta dan kewajiban terhadap keluarganya. Ia tidak tahu bahwa ini bukan pilihan yang seharusnya ada. Ini bukan jalan yang adil untuk seorang perempuan. Hatiku hancur. Aku ingin berteriak, menghancurkan semuanya, tapi aku tahu aku harus lebih bijaksana. Aku harus membebaskan Sari tanpa melukai siapapun, tanpa memperburuk keadaan. Ini bukan tentang pilihanmu, Sari, kataku, menahan emosiku. Ini tentang keluarga kita. Ini tentang kita melawan ketidakadilan yang sedang terjadi. Kita bisa kembali ke rumah. Kita bisa selesaikan ini bersama. Kau tidak perlu terjebak di sini. Tapi Hendrik hanya menatapku dengan senyum lebar, penuh kemenangan. Kau bisa mencoba, Rizky. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Kegelapan semakin pekat, dan aku tahu, apa yang terjadi malam ini akan mengubah segalanya. Aku harus membuat keputusan. Entah itu dengan cara yang keras, atau dengan cara yang lebih bijaksana. Tidak ada jalan lain, aku harus melawan. Pagi itu, cahaya matahari terbit dengan lambat, menyinari bumi yang tampak lelah, seolah merasakan apa yang tengah dirasakan oleh jiwaku. Mungkin lebih dari sekadar kelelahan, aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak ada ujungnya. Tiap keputusan yang kutempuh, setiap langkah yang kuambil, hanya membawa aku semakin jauh dari jalan yang kuinginkan. Aku ingin pulang ke rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa, kehangatan, dan cinta yang dulu bisa kurasakan di tiap sudutnya. Tapi rumah itu sekarang hanya tinggal kenangan. Aku duduk di luar rumah panggung Hendrik, menunggu saat yang tepat. Suara langkah kaki di atas lantai kayu terdengar di dalam, dan aku tahu Hendrik sedang bersiap. Tapi bukan dia yang ingin kulawan. Yang ingin kulawan adalah takdir yang tak adil ini, dan aku bertekad untuk memutuskan rantai itu. Sari masih terjebak dalam peranannya. Aku bisa merasakan kesedihan yang mengurasnya. Namun ada sesuatu dalam diri Sari yang perlahan mulai mati. Sesuatu yang dulu memancarkan cahaya hidup dalam dirinya. Kini, cahaya itu redup, tertutup oleh bayang-bayang ketakutan dan harapan yang hilang. Apa yang harus kulakukan? Gumamku pelan pada diriku sendiri. Aku sudah mendatangi Hendrik dengan harapan bisa menemukan celah. Sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menyelamatkan Sari. Tetapi semakin lama aku berada di sini, semakin terasa bahwa setiap langkah yang kutempuh adalah langkah menuju kehancuran. Ketika malam mulai merayap, aku mengumpulkan seluruh keberanianku untuk masuk kembali ke dalam rumah panggung itu. Sekali lagi, langkahku berat. Namun aku tahu aku harus menegakkan keberanian itu. Sari tidak akan pernah bisa selamat kalau aku terus ragu. Kalau aku terus menyerah pada rasa takutku sendiri. Di dalam, suasana semakin tegang. Hendrik duduk dengan tenang di kursinya yang besar, dengan tatapan dingin yang seolah tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kau kembali, Rizky? Sepertinya kau semakin yakin akan pilihanmu, katanya. Masih, dengan nada yang penuh penghinaan, meski kali ini terdengar sedikit lebih serius. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Sari. Jawabku dengan tegas, meskipun suara jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menjaga ketenanganku, namun dalam hati aku tahu, apa yang akan kutempuh adalah sesuatu yang tak bisa diprediksi. Aku datang bukan hanya untuk adikku, tetapi untuk menghentikan semuanya, untuk menghentikan ayahku terjerat dalam pengkhianatan yang semakin dalam. Hendrik berdiri, mendekatiku dengan langkah yang tenang, namun matanya yang tajam seperti pedang yang siap menusuk. Rizky, kau masih muda dan naif. Kau tidak akan bisa menghentikan takdir ini. Ayahmu sudah membuat kesepakatan. Dan kau tahu, tidak ada yang bisa mengubah itu. Tapi aku bisa mencoba, kataku dengan keyakinan yang aku sendiri belum yakin. Aku akan menghentikanmu, Hendrik. Kau tidak bisa terus mengendalikan hidup orang lain dengan cara keji ini. Hendrik tertawa, tapi kali ini, tawa itu terasa kosong. Keji? Aku hanya bermain dengan aturan yang ada. Jangan salahkan aku jika hidupmu yang penuh dengan kemiskinan dan ketakutan,
tidak bisa menghindari kenyataan ini. Aku melangkah maju, menatapnya langsung. Hidup kami bukanlah untuk dimainkan. Kau bisa menipu banyak orang, Hendrik, tapi tidak aku, tidak adikku, tidak keluarga kami. Sari muncul dari balik pintu. Kali ini lebih tegas. Matanya yang biasanya kosong kini memancarkan sedikit keberanian, meski masih dibayangi ketakutan. Ia melangkah perlahan menuju kami, seperti seseorang yang sedang berjuang keluar dari dalam dirinya yang terpenjara. Kak, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Suaranya bergetar, namun ada semangat yang mulai pulih di dalamnya. Aku tidak ingin menyakiti ayah. Aku tidak ingin meninggalkan semuanya. Aku menggenggam tangan Sari, menggugahnya untuk tetap bertahan. Sari, ini bukan tentang menyakiti siapapun. Ini tentang kita bertahan hidup. Kita harus berjuang. Kita tidak bisa menyerah hanya karena ada seseorang yang merasa bisa mengendalikan kita. Hendrik melihat kami dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan. Seakan ia melihat kami sebagai dua makhluk yang tak punya kekuatan. Kalian bisa berbicara apa saja, tetapi ingatlah, kalian tidak bisa melawan takdir. Dan takdir sudah memilih. Namun, kata-katanya tidak lagi mempan. Tidak setelah aku melihat keberanian mulai tumbuh kembali di mata Sari. Tidak setelah aku merasakan tekad yang tumbuh dalam diriku sendiri. Kami bukan hanya melawan Hendrik, tapi melawan takdir yang ingin menjerat kami dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, suara pintu rumah panggung terbuka, dan ayah muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah, penuh dengan keraguan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menatap kami dengan mata yang penuh penyesalan, tapi juga dengan ketakutan yang nyata. Rizky, Sari, kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Ayah, pria yang selama ini kami hormati dan kami anggap sebagai pemimpin keluarga, kini tampak rapuh, seperti seseorang yang sedang terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Kami tahu, Ayah, jawabku dengan suara yang tegas. Kami tahu bahwa kalian terjebak, tapi kami tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Tidak ada harga yang lebih tinggi dari harga kebahagiaan dan kehormatan kita sebagai keluarga. Hendrik mendekat, menatap ayahku dengan ekspresi penuh penghinaan. Kau lihat, Wiryo, anakmu sudah tahu betapa sia-sianya hidup kalian di sini. Semua ini sudah berakhir. Kau sudah menjual semuanya untuk hidup yang lebih baik, tapi pada akhirnya kau juga akan melihat bahwa tak ada yang bisa melawan waktu. Ayah menundukkan kepala, seperti tak lagi punya energi untuk bertahan. Aku tahu, ayah sudah terlalu lama terperangkap dalam kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ini menjadi akhir yang tragis untuk kami semua. Kami harus memilih jalan yang berbeda. Kami harus memutus rantai itu, apapun caranya. Sari, mari kita pergi, kataku, meraih tangan adikku. Sari menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan di matanya. Aku melihat harapan. Harapan yang mungkin sudah lama terkubur dalam kesedihan. Tapi sekarang, harapan itu bangkit kembali. Kami melangkah bersama menuju pintu, dan saat kami melewati Hendrik, aku berbisik, ini belum berakhir. Hendrik tidak menghalangi kami, meskipun ia jelas tidak terima. Ayah hanya berdiri di sana, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kami, aku dan Sari, tahu bahwa ini adalah awal dari perjuangan yang lebih panjang. Dan meskipun jalan yang harus kami tempuh masih panjang dan penuh tantangan, setidaknya sekarang kami sudah memutuskan rantai yang selama ini mengikat kami dalam ketakutan. Rizky dan Sari melarikan diri, namun Hendrik mengirimkan orang-orangnya. Ayah merasa terbelah antara cinta dan kewajiban. Perjuangan Rizky semakin berat, namun tekadnya semakin bulat. Selamatkan adiknya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rizky dan Sari berjalan cepat melewati jalan setapak yang sepi. Kaki mereka menginjak tanah basah yang terhujam hujan sore tadi. Hati Rizky berat, namun tekadnya lebih kuat dari segala kekhawatiran yang mendera.
Mereka harus sampai ke tempat yang aman sebelum Hendrik atau siapapun dari pihaknya menemui mereka. Sari. Rizky memanggil adiknya yang berjalan di sampingnya. Suaranya bergetar. Kau tidak sendirian. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Sari tidak menjawab. Wajahnya tampak terbenam dalam pikirannya. Dalam setiap langkahnya, ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Rizky bisa merasakannya, bahkan meskipun mereka tidak berbicara. Mereka terus berjalan, meninggalkan rumah panggung Hendrik yang kini tampak seperti sebuah kenangan buruk yang terpendam. Namun langkah mereka tidak lepas dari pengawasan. Hendrik bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Dia pasti sudah mengirimkan orang-orangnya untuk mencari mereka. Tapi kemana kita akan pergi, Kak? Tanya Sari akhirnya, memecah keheningan. Ke hutan, jawab Rizky tegas. Di sana kita bisa bersembunyi. Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Kita harus bertahan, Sari. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Sari menunduk, tak mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya hancur. Keputusannya untuk mengikuti ayah, demi keluarga, terasa semakin mengerikan. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua pilihan seolah terjepit dalam kegelapan, tanpa ada jalan terang yang tersisa. Mereka berhenti di sebuah pohon besar, bernafas berat. Rizky melirik ke belakang, memeriksa apakah ada yang mengintai. Tetapi suasana sepi. Hanya suara angin yang terdengar. Mereka melanjutkan perjalanan, memasuki hutan lebat yang gelap. Semakin jauh mereka pergi, semakin sunyi suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon besar yang menjulang seakan menutupi langit, menciptakan rasa terkurung. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti ketika suara ranting patah terdengar di belakang mereka. Rizky segera menarik Sari ke samping, menyembunyikan mereka di balik semak-semak. 3 orang berseragam hitam muncul di antara pepohonan. Mereka tampak terlatih dan siap menghadapi siapapun yang mencoba melarikan diri. Di depan mereka, seorang pria jangkung, dengan wajah yang sangat familiar. Orang yang pernah bekerja bersama ayah, seorang teman lama. Rizky menahan napas, hatinya berdegup kencang. Ternyata, Hendrik tidak hanya mengirimkan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang pernah ayah percayai, yang kini menjadi alat untuk menghancurkan keluarganya. Carilah mereka, perintah pria, itu dengan suara rendah, penuh perhitungan. Mereka tidak akan jauh. Rizky menarik Sari lebih dalam ke dalam semak-semak, berusaha menahan napas, mematung. Jantungnya berdebar hebat, namun pikirannya tajam. Mereka harus bisa melewati ini, atau semuanya akan berakhir. Ketika para pengejar itu mulai bergerak lebih dekat, Rizky mengangkat tangan, memberi isyarat pada Sari untuk tetap diam. Mereka tidak boleh terlihat, tidak boleh ada suara. Di hutan yang gelap ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa menit berlalu, yang terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya suara langkah kaki mulai menjauh. Rizky dan Sari menghela napas lega, meskipun ketegangan masih menggantung di udara. Tunggu sampai mereka pergi, Rizky berbisik, menatap Sari yang masih terdiam di sampingnya. Sari mengangguk pelan, matanya penuh keraguan. Kak, jika kita terus berlari, apakah kita akan selamat? Rizky menggenggam tangan adiknya lebih erat. Kita harus percaya pada diri kita sendiri, Sari. Aku akan selalu melindungimu. Selama kita tidak menyerah, kita masih punya harapan. Mereka berdua menunggu dalam keheningan. Setiap detik terasa sangat lama. Rizky tahu, jalan yang mereka pilih penuh dengan risiko. Namun, ia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Karena meskipun tak ada lagi tempat yang aman di luar sana, ia akan berjuang demi keluarga mereka, demi adiknya yang sudah terjebak dalam perangkap takdir yang kejam. Setelah beberapa waktu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, perlahan, tapi pasti. Hutan lebat itu memisahkan mereka dari dunia luar, tetapi juga menambah ketidakpastian yang mengancam. Apa yang akan mereka temui di depan? Dan bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan pahit
bahwa ayah mereka mungkin benar-benar telah memilih jalan yang tak bisa diubah. Namun satu hal yang pasti, Rizky tidak akan membiarkan keluarganya hancur. Apapun yang terjadi, ia akan terus berjuang untuk mengembalikan kehormatan yang telah direnggut dari mereka. Rizky dan Sari melangkah lebih hati-hati, melewati semak belukar yang semakin lebat. Keheningan hutan menambah ketegangan yang menggerayangi hati mereka. Setiap suara, sekecil apapun, membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Hendrik dan orang-orangnya bisa muncul kapan saja. Rizky merasa matanya mulai kabur karena kelelahan, namun tekadnya tak pernah sekuat ini. Kita harus terus maju, Sari, bisiknya. Sari hanya mengangguk, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Pengejaran semakin dekat. Rizky menarik Sari ke belakang batu besar, berharap bisa bersembunyi cukup lama. Namun, semakin lama, rasa terjepit semakin terasa. Mereka terpojok. Sari meremas tangan Rizky. "Kak, bagaimana kita bisa keluar dari sini?" Rizky memandangnya dengan penuh tekad. "Kita tidak akan menyerah. Aku janji, Sari, kita akan selamat." Namun, rasa putus asa mulai menggerogoti pikiran Rizky. Apakah janji itu akan menjadi kenyataan? Hutan terasa semakin gelap, meskipun matahari sudah lama terbenam. Kegelapan yang merayap membawa keheningan yang menekan, seolah-olah alam pun menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rizky dan Sari duduk di balik sebuah batu besar, berusaha bernafas dengan tenang, meskipun ketegangan semakin menghimpit. Rizky memandang sekeliling. Angin berdesir lembut, namun setiap suara ranting patah atau suara langkah kaki yang terlalu keras seakan bisa mengkhianati keberadaan mereka. Mereka sudah terlalu lama bersembunyi di hutan ini. Tidak ada tempat aman lagi. Tidak ada pilihan selain melangkah maju. Namun, kemana mereka akan pergi? Setelah berjam-jam bersembunyi, Rizky masih merasa takut dan bingung. Hendrik dan orang-orangnya semakin dekat. Mereka tidak bisa terus bersembunyi, tetapi Rizky tahu jika mereka nekat keluar, kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Sari menatapnya dengan tatapan kosong. "Kak, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ayah? Kenapa kita harus hidup seperti ini?" Rizky menatap adiknya, merasa kesedihan yang dalam. Dalam sekejap, perasaan tidak berdaya itu kembali menghantui dirinya. "Aku tidak tahu, Sari. Aku tidak tahu kenapa ayah melakukan semua ini. Tapi kita tidak bisa menyerah. Kita harus bertahan. Saat ayah menjualku, apa yang harus aku rasakan, Kak?" Suara Sari terbungkam, penuh keraguan dan kepedihan. "Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa aku percayai." Rizky menggenggam tangan Sari dengan erat. "Aku ada di sini, Sari. Aku akan selalu ada untukmu. Percayalah, apapun yang terjadi, kita akan keluar dari sini." Namun ketegangan di udara semakin terasa. Mereka bisa merasakan para pengejar semakin mendekat. Suara langkah kaki semakin jelas terdengar, semakin dekat. Rizky menahan napas, mencoba mendengar dengan seksama. Tiba-tiba, bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Rizky mengangkat tangan, memberi isyarat pada Sari untuk diam. Mereka berdua menunggu dalam hening. Tidak ada yang bergerak. Waktu seolah berjalan sangat lambat, jantung Rizky terasa berdegup keras, memompa ketakutan ke seluruh tubuhnya. Dari balik semak-semak, seorang pria muncul. Rizky mengenalnya dengan jelas. Tubuh tinggi, wajah keras, dengan mata yang tajam. Seperti kilat, Rizky ingat siapa dia. Hendra, sahabat lama ayah yang kini menjadi kaki tangan Hendrik. Mereka dulu sangat dekat, namun kini Hendra berdiri di hadapan mereka, dengan senyum sinis di wajahnya. "Sari, Rizky." Suara Hendra berat, seakan mengandung banyak makna. "Kalian bersembunyi di sini. Tentu kalian pikir ini akan aman, tapi kalian salah." Rizky merasa seluruh tubuhnya tegang. Ia berdiri perlahan, siap menghadapi Hendra. "Apa yang kau lakukan di sini, Hendra?
Kau yang dulu selalu berjanji akan melindungi kami, sekarang justru menjadi bagian dari rencana jahat Hendrik. Hendra tertawa pelan, namun tawanya terdengar lebih pahit dari sekadar lelucon. Kalian benar-benar masih naif, Rizky. Tak ada yang bisa melawan takdir. Aku tidak punya pilihan. Ayah kalian sudah membuat keputusan. Dan aku hanya menjalankan tugas. Sari menunduk, wajahnya pucat. Rizky bisa melihat keraguan yang mulai muncul dalam diri adiknya. Hendra adalah sosok yang ia kenal sejak kecil. Sosok yang dulu sering memberi mereka makanan atau cerita ketika mereka masih kecil. Namun sekarang, dia berdiri sebagai musuh. Kenapa? Tanya Sari dengan suara tercekat. Kenapa ayah melakukan ini? Kenapa kau, Hendra, ikut bersama Hendrik? Hendra menatap Sari dengan tatapan kosong. Kalian tidak mengerti, Sari. Dulu, ayahmu membuat janji pada Hendrik. Janji yang tidak bisa diubah. Kau tidak tahu bagaimana kerasnya hidup di luar sana. Apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup? Hendrik tidak peduli dengan harga diri. Yang dia pedulikan hanya uang dan kekuasaan. Rizky merasa marah. Jadi, kau ikut menghancurkan keluarga kami hanya karena uang. Apakah ini yang kau sebut takdir, Hendra? Hendra menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang dalam. Aku tidak ingin mengkhianati kalian, tapi aku tidak bisa memilih. Aku sudah terjerat dalam permainan ini terlalu dalam. Ayah kalian sudah memilih. Sari, kau adalah harga yang harus dibayar. Rizky merasa darahnya mendidih. Tidak ada yang bisa membeli adikku. Tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga ini lagi. Hendra menggelengkan kepala, tampak benar-benar lelah. Kalian terlalu idealis, Rizky. Ini bukan dunia seperti yang kalian pikirkan. Dunia ini penuh dengan pengkhianatan dan keserakahan. Kalian harus menerima kenyataan. Rizky tidak peduli dengan kata-kata Hendra. Hatinya membara. Kau salah, Hendra. Keluarga kami tidak akan hancur. Aku akan melawanmu. Aku akan melawan Hendrik. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, terdengar suara langkah kaki lagi. Hendrik muncul dengan senyum dingin di wajahnya. Kalian pikir bisa melarikan diri? Kalian pikir bisa melawan kami? Ini sudah berakhir, Rizky. Sari tampak terkejut, memandang Hendrik yang kini berdiri di depan mereka. Kak, apa yang harus kita lakukan? Rizky menghadap Sari, memegang bahunya dengan penuh keyakinan. Tidak ada jalan mundur lagi, Sari. Ini saatnya kita melawan. Hendrik tertawa sinis. Melawan? Kalian tidak punya kekuatan. Kalian sudah kalah. Namun Rizky merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Hendrik. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seakan, di balik semua kebenciannya, Hendrik menyimpan sesuatu yang lebih kelam. Sebuah tujuan yang lebih besar. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba ayah muncul di antara pohon-pohon. Wajahnya penuh penyesalan. Namun tekadnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Rizky, Sari, kalian tidak bisa melawan semuanya sendirian, kata ayah pelan. Namun suaranya mengandung beratnya sebuah keputusan yang telah lama dipendam.